Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaanmu Bapa. Ini ref, ini gambaran iman. Maka dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu seperti tubuh tanpa roh. Maka Anda bertanya kepada saya, perbuatan apakah yang menunjukkan iman seseorang? Atau perbuatan apa yang berkualitas, yang mengekspresikan atau yang menjadi perwujudan dari orang itu beriman, pastor? Saudaraku, kalau hanya berbuat baik, itu belumlah iman standar yang Tuhan mau. Yakobus 2 memang berkata begini, kamu mengatakan beriman, tetapi kamu lihat saudaramu yang tidak pakai pakaian, kamu tidak beri dia pakaian. Kamu lihat saudaramu yang kedinginan, kau biarkan dia. Kau lihat saudaramu yang lapar, kau diamkan dia. Itu bukan iman. Yakobus berkata, itu iman yang mati. Tapi jangan buru-buru, saudaraku. Karena bukan berarti kalau ada orang yang tidak pakai baju, kita beri baju. Ada orang lapar, kita beri makan dia. Berarti kita sudah beriman. Jangan dimakan mentah kalimat ini, ayat ini. Maka kekristenan itu rumit. Tidak hanya sekedar kau ke gereja berkelakuan baik secara moral, kau dianggap orang saleh dan kau lolos di hadapan Allah. Apalagi kau jadi pendeta, khotbah teriak-teriak, kau bisa eksegesis ayat. Terus kau berpikir kau bisa lolos dari standar kelayakan Allah. Belum tentu. Bukan berarti kau lihat orang lapar di sekitarmu, kau beri dia makan. Kau bagi-bagi nasi bungkus, terus kau dikatakan sudah beriman. Belum, itu hanya contoh. Jadi ketika seseorang melihat orang lain di dalam kekurangan, kalau orang itu pun tidak memberi apa-apa, itu juga tidak bisa dikatakan melanggar hukum di zaman Tuhan Yesus itu. Karena tidak melanggar dekalog 10 perintah Allah. Tidak ada keharusan, saudaraku. Dengar baik-baik. Orang yang tidak memberi makan orang lapar, itu bukan dosa. Karena memberi kepada orang itu haruslah kerelaan. Amin, saudaraku.
Amin. Sama seperti kisah orang Samaria yang baik hati. Ketika ada orang yang dirampok habis-habisan, tergeletak di pinggir jalan, tidak berdaya. Lalu berlalulah seorang imam rohaniawan, tokoh agama Yahudi di zaman itu. Dia melihat orang itu yang dirampok, tergeletak dan tidak bisa berbuat apa-apa, sekarat. Dia menyimpang, dia minggir, dia melalui orang itu. Dia mengambil jalan lain. Dia sengaja mengambil jalan lain. Dan dia membiarkan orang itu. Berdosakah orang itu? Berdosakah imam itu? Tidak, saudaraku. Karena tidak ada keharusan. Dengar dulu, jangan buru-buru. Nanti kita akan tahu sampai di titik saya jelaskan. Orang yang tidak memberi makan orang lapar tidak berdosa. Karena kalau kita pandang dari hukum Taurat, tidak melanggar dekalog 10 perintah Allah. Tetapi dengar baik-baik. Orang yang tidak menolong orang atau sesamanya yang membutuhkan, dosa di mata Allah. Katakan amin. Secara hukum tidak salah, karena tidak ada tertulis di situ 10 perintah Allah. Tetapi dosa di pemandangan Allah. Bagi umat perjanjian baru, saya jujur saudaraku, saya suka sekali membahas tentang iman. Karena banyak orang memahami iman itu salah. Kalau cara pandang imanmu salah, kau salah bertuhan. Kau tidak akan tepat menyikapi hari hidupmu di dalam Tuhan. Maka bagi umat perjanjian baru, iman itu berarti melakukan apapun. Garis bawahi kalimat ini, melakukan apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Atau dengan kata lain, umat perjanjian baru, iman itu berarti memenuhi proyek Tuhan yang memang Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Di dalam Lukas 16, ada orang kaya setiap hari berpesta pora. Kata Alkitab itu tanda kutip setiap hari. Bukan seminggu sekali. Setiap hari orang itu berpesta pora. Ia memakai jubah ungu. Itu tanda bahwa dia adalah seorang yang kaya. Sementara ada Lazarus yang tergeletak kelaparan di depan pintu rumahnya. Tapi orang kaya itu secara dekalog, secara hukum, dia tidak harus memberi roti. Amin. Amin. Orang kaya ini kenal Taurat, dia tahu Taurat. Kenapa pastor bisa ngomong dia kenal Taurat? Karena waktu dia mati, Abram berkata kepada dia, di bumi ada Taurat, ada hukum. Itu menggambarkan bahwa dia tahu Taurat. Tetapi dari konteksnya, saudaraku, tidak memberi makan orang yang lapar bukan berarti melanggar Taurat. Tetapi dia menghilangkan atau membuang proyek Tuhan. Amin. Ini bingung apa enggak ini? Orang kaya itu tidak salah secara hukum. Tetapi dia melewatkan proyek yang Tuhan titipkan kepada dia. Maka hari ini saya beri tema khotbah hari ini adalah proyek seumur hidup. Orang kaya itu dia tidak melakukan proyek Tuhan. Di mata hukum tidak salah, di mata Allah orang ini tidak beriman. Anda mengikuti sampai di sini? Complicated mengurusin hati Tuhan itu complicated. Maka hati-hatilah dengan Tuhan. Dia diam, dia seakan-akan tidak ada, tetapi dia responsif. Jadi kalau kita diberi proyek misalnya, saudaraku, ada orang yang tidak punya pakaian kedinginan, dan kita tidak memberinya pakaian, di mata Tuhan
kita tidak beriman. Tetapi bukan hanya satu kali kasus itu. Masih banyak kasus lain yang akan Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Ketika kita lihat orang lapar, kita tidak memberi makanan. Secara hukum kita tidak berdosa, tapi aku tidak beriman di pemandangan Allahku. Loh, kenapa pastor? Karena imanku ku gantungkan kepada pribadi satu pribadi yang agung, Tuhan Yesus. Dia bukan hanya memberi makan, dia bukan hanya memberikan tubuhnya, dia memberikan seluruh hidupnya. Kau dan saya belum sampai seluruh hidup, sampai nyawa kita beri, belum. Masih remah pun kau tidak mau beri untuk orang lain. Itukah kekristenan? Itukah iman di dalam Tuhan Yesus? Coba Anda pertanyakan dalam dirimu. Saya katakan begini, memang bukan berarti kalau ada orang lapar kita beri makan berarti kita sudah beriman. Belum tentu. Karena itu baru satu proyek. Paham gak saudaraku? Karena proyek yang Tuhan katakan ini adalah bagaimana kau bisa dikelayakkan menjadi pribadi yang beriman. Proyek itu berlanjut. Dari 1 Lazarus, ke 2 Lazarus, ke 3 Lazarus, ke 4 Lazarus, 5 Lazarus, 100 Lazarus. Terus every day, every week, every month, every years, terus kau melangkah dan Tuhan berikan proyek-proyek itu. Dari akumulasi responmu kepada proyek Tuhan, kau bisa diakumulasikan menjadi pribadi yang beriman atau tidak di pemandangan Allah. Di sini Anda mengikuti? Amin. Jadi boleh saya simpulkan begini, beriman itu bukan syahadat. Oh ya, aku mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi jelas tadi saya katakan, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Banyak orang Kristen di titik itu. Bersyahadat, tapi kelakuannya zero. Maka boleh saya simpulkan, beriman itu artinya sampai akhir, pegang kata kunci ini. Sampai akhir kita melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Artinya terus menerus. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata capek, tidak ada kata istirahat sebentar. Terus menerus sampai akhir. 1 Lazarus Tuhan kirim, kita selesaikan, kita bantu, kita bereskan, kita tolong. Tuhan kirim Lazarus lagi yang lain. Tuhan kasih kita satu proyek, kita kerjakan baik-baik. Kerjakan, Tuhan beri lagi proyek lain. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya berpikir, saudaraku, dulu saya punya konsep begini. Kalau satu orang saya tolong, nanti muncul lagi. Capek hidup saya, Tuhan. Jujur, Anda punya enggak konsep itu? Saya begitu. Kayak kucing di depan rumah saya, kucing liar, saya kasih makanan sedikit, besok datang lagi. Besok datang lagi, nggak mau pergi, di depan rumah terus. Sampai kita tendang-tendang, nggak mau pergi dia. Nanti ngumpul kucing-kucing lain datang semua, repot. Itu masih gambar kucing. Kucing belum semerepotkan manusia. Tapi itulah yang Tuhan titipkan kepada engkau dan saya. Melalui pemahaman saya yang salah dulu, saudaraku, Tuhan tegur saya. Stephen, kalau kau tidak mau ambil proyek ini, maka tidak akan ada lagi proyek lain yang akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, kekristenan itu muaranya satu, seperti Yesus melakukan kehendak Bapa, sempurna seperti Bapa. Tahukah saudaraku, melalui Lazarus itu,
kita disempurnakan. Amin. Susah loh, ngurusin manusia itu susah. Makanya orang yang kerja jasa sama orang yang kerja barang lebih enak barang. Urusan jasa itu repot karena urusan sama manusia. Sama, kita ini di proyek Tuhan kita mengurusi jiwa manusia. Karena kalau kau beriman kepadaku, nak, Tuhan Yesus mau berkata begitu. Kau menjadi pengikutku, kau kenali hatiku. Hatiku kepada jiwa-jiwa. Kau harus sama kepada jiwa-jiwa. Tapi Tuhan ingatkan, cerdiklah seperti... Loh, kok enggak tahu? Cerdiklah seperti buaya? Enggak loh. Cerdiklah seperti? Tuluslah seperti? Itu butuh. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan beri proyek kepada kita, Tuhan memampukan kita. Katakan amin. Tidak mungkin orang tua, contoh ya, kita suruh anak kita melakukan sesuatu tanpa kita mengenali kapasitasnya, tanpa kita berjuang untuk memampukan dia. Tuhan yang hidup sama. Dia melihat diri kita. Kalau kita merespon dengan benar, Tuhan pasti memberikan kepada kita proyek-proyek yang lebih besar, lebih lagi, dan Tuhan pasti mau melengkapi kebutuhan supaya kita ini untuk menyelesaikan proyek Tuhan itu supaya beres dalam hidup kita. Itu sudah saya coba untuk amati, Tuhan bereskan. Ngerti dulu hal ini, saudaraku. Karena memang Tuhan seringkali membawa kita kepada keadaan-keadaan tertentu yang melalui keadaan-keadaan itu kita dilatih untuk beriman dengan Tuhan secara benar. Bukan hanya menghadapi Lazarus yang harus kita tolong, tapi kita harus menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Besok renungan besok saya jelaskan itu. Kau jalan lurus saja, orang ada yang tidak suka sama Anda, maka diam, banyak diam. Saya dulu juga, saya belum masih jatuh bangun bicara, saya kadang masih salah. Saya berjuang, saudaraku. Gak perlu ngomong yang gak perlu diomongin, malah masalah nanti. Belum menghadapi Lazarus, belum lagi menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Memfitnah, mengkhianati, mendatangkan kerugian kepada kita. Banyak, saudaraku. Kalau orang Chinese itu lebih kepada nama baik. Betul? Makanya Bapak Ibu kalau lihat ya, orang Chinese gak mau masuk penjara 1 hari aja gak mau. Dia berani bayar berapapun, jangan masuk penjara kalau dia kena masalah. Kenapa? Nama baik. Itu nama baik. Di dunia pelayanan, kau harus habis, sampai nama baik pun harus habis. Karena Tuhan berkata, aku pun habis. Sampai hari ini, saudaraku, pengikut Tuhan Yesus yang sejati pasti menderita. Betul? Pengikut Tuhan Yesus pasti menderita. Pasti masuk dalam jalan Via Dolorosa. Dan pasti punya duri dalam daging. Maka kalau hari ini kau berkata mengikut Yesus, tetapi tidak masuk di dalam penderitaan bersama dengan Dia, di dalam keberimanan kita kepada Dia, maka Yesus yang kau sembah Yesus yang lain. Yesus yang tidak mengajarkan salib itu kepada engkau dan saya. Tapi di gereja ini, saudaraku,
Saya mau bawa kepada Anda semua mengerti bahwa keadaan-keadaan sulit hidup kita. Buat makan aja saya kadang susah. Kan kita bisa ngomong begitu. Uang saya tidak banyak. Tapi saya harus membagi ini untuk kepada Lazarus untuk membagikan semua ini semua. Gimana Tuhan? Kuncinya mau nggak dulu? Amin. Amin. Ini kalau pagi ngantuk apa gimana ya? Amin. Kuncinya mau nggak? Kalau mau, kumampukan kau. Tapi banyak orang yang tidak mau karena dia melihat apa yang dia lihat. Lihatlah dengan mata imanmu. Melangkahlah seumur hidup. Selesaikan proyek Tuhan sampai engkau menghembuskan nafasmu yang terakhir. Intinya apa? Ya Tuhan, aku siap. Kau mau sepelik apapun hidupmu masih ruwet. Kau masih ngurusin ini, ngurusin itu. Masih ngurusin gereja, masih ngurusin orang tua yang sakit. Masih ngurusin anak, masih ngurusin kerjaan, masih ngurusin. Kau ruwet hidupmu. Tapi kau hanya bisa merespon begini. Aku siap Tuhan, pakai aku, mampukan aku. Tuhan mampukan. Tapi ingat loh saudara-saudaraku, kita bisa merespon, menangkap, kita bisa melepaskan kesempatan itu. Kita bisa melakukan kehendak Allah, kita bisa membuang kesempatan itu. Ketika kita bertemu dengan orang yang menjahati kita, kita bisa ambil momentum itu untuk memaafkan, mengampuni, atau kita melepaskan dan aku dendam dengan dia selamanya. Banyak itu pilihan. Hidup itu begitu. Itu proyek kita. Karena memang ada kalanya Tuhan mempertemukan kau dan saya kepada orang-orang sulit, orang-orang yang menyakitkan, dan kita pun bisa melewatinya. Amin saudaraku. Kita bisa melewatinya. Menyakitkan, kita juga bisa melewatinya, kita bisa mengampuninya. Sangat menyakitkan, kita juga masih bisa melewatinya. Sangat-sangat menyakitkan, kita masih bisa melewatinya karena Tuhan memampukan. Itu kalau boleh saya katakan gambarannya begini. Beriman kepada Tuhan Yesus itu habis remuk total hidupmu. Tidak ada bagian lain yang Tuhan tidak garap, yang ada di dalam dirimu yang Tuhan tidak garap, pasti digarap semua. Kalau hari ini engkau, kalau bahasa orang Semarang tuh orangnya ora tenanan, itu Indonesianya apa ya? Tahu ya? Apa? Nggak gampang orangnya, sulit. Apa? Sulit. Ora tenanan. Ini mungkin ada trauma, ada kesombongan, ada egoistis, ada apa, nggak tahu. Orang itu dan Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan akan hajar itu di sini. Ini belum beres dihajar yang lain. Ini belum beres dihajar. Itu kalau yang saya rasakan di hadapan Tuhan itu begitu. Kalau kita ngomong, ya Tuhan aku mau ambil proyekmu. Dihajar semua. Kenapa? Karena kalau kita keluar dari proyek itu, kalau kita selesai dari level ke level kita hidup, kita menjadi orang yang berbeda jauh dari sebelum kita digarap Tuhan. Di dalam setiap lini habis-habisan hidup kita. Ngeri loh saudaraku, ikut Tuhan itu ngeri. Tapi satu hal, kesulitan-kesulitan itu membuat iman kita bertumbuh di situ. Makanya milikilah sikap hati yang mau dididik, mau diajar sama Tuhan. Teachable spirit. Ketika kau dihantam apapun, jangan quit. Amin. Jangan quit. Jangan quit. Makanya saya selalu ngomong, ini bukan masalah gereja ya. Apapun, pernikahan, jangan ngomong bercerai. Komitmen seumur hidup. Bertarunglah dengan pasanganmu di situ. Artinya apa? Bertarunglah dengan kekudusan hidup, dengan komitmen, dengan integritas hidup, dengan takut akan Tuhan. Minta Roh Kudus, bertarunglah sampai kau naik level. Di gereja lokalmu kau pelayanan, jangan quit. Seberat
seberat apapun, gereja kapal perang itu bagus buat imanmu. Amin. Semua gereja di awal, gereja perintisan pasti gereja kapal perang, saudaraku. Gereja ini sudah melalui gereja kapal perang, puji Tuhan. Tapi belum jadi gereja kapal pesiar, belum. Amin. Kapan jadi gereja kapal pesiar? Oh, nanti masih jauh. Tuhan lihat komponen orang-orang di dalamnya, terutama gebalanya. Tapi percayalah, dari kerumitan hidupmu, kau masih bertarung untuk Tuhan. Tuhan nilai itu. Ih, ngeri saudaraku, kalau saya membayangkan orang gampang ya ikut Tuhan, terus kesaksian di gereja-gereja. Setelah saya mengikut Tuhan, saya begini-begini, hidup saya mudah. Enggak loh. Enggak, saudaraku. Kalau ikut Tuhan yang benar, rumit hidupmu. Kita diberi Lazarus yang membuat 5% milik kita hilang. Tahun depan dikasih Lazarus lagi yang membuat 20% hidup kita hilang. Tenaga, harta, fokus kita, semuanya. Selanjutnya Tuhan, 20% kau sanggup menyelesaikan. 50% hidupmu, hartamu, sanggup. Terus kau katakan kalau sudah 50% kau hidup hebat. Belum. Standar Tuhan 100%. Saya ngomong ini, saudaraku, saya tidak minta uangmu. Saya minta hidupmu dan jiwamu. Kau masih beri remah sama Tuhan. Kau masih kasih remah sama Tuhan. 24 jam, kita hitung waktu dulu. Saya ngomong remah, kita hitung waktu. 24 jam, berapa jam buat Tuhan? Berapa jam kau pikirkan proyek Tuhan? Berapa jam kau pikirkan gereja lokalmu? Berapa jam kau pikirkan jiwa-jiwa yang ada di sekitarmu nih yang gak datang siapa? Kau doakan dia, kau perhatikan dia. Berapa jam? Gak ada. Dari talentamu yang Tuhan titipkan hari ini, berapa persen kau beri untuk dia, untuk kau melayani dia? Dari uang yang kau dapatkan, 1 bulan gajimu, kau dapatkan berapa persen kau beri untuk pekerjaan Tuhan? Jujur saudaraku, kau masih kasih remah. Kau masih main-main dengan itu. Semuanya, waktu 24 jam, berapa jam kau beri untuk kau intim sama dia? Berapa jam kau habiskan untuk nonton drama Korea? Berapa jam kau habiskan untuk duduk ngopi di kafe? Tantang itu. Paksa dirimu bercermin. Kau berjuang melawan dirimu dan manusia lamamu. Kau harus masuk kepada kekristenan yang the true Christianity itu jauh. Kau tidak hanya bisa menikmati kebenaran firman. Oh ini benar. Tapi kau apa? So what? Lanjutnya apa? Itu yang mencabar saya tiap hari, saudaraku. Dulu istri saya belum bisa mengikuti itu. Betul, hari ini dia sudah sangat mengikuti ritme saya. Saya berani loh. Buat Tuhan dulu. Manusia bisa berkata, terus gimana? Go ahead. Tuhan sediakan. Dan dia sudah membuktikan berkali-kali sampai hari ini. Beranilah buat Tuhan dulu. Loh, lah nanti gimana? Nanti gimana? Percayalah. Tuhan kita hidup. Saya katakan ini, saudaraku, karena saya takut banyak orang hari ini, jangankan 10%, 1% hidupmu pun belum buat Tuhan. Pendeta sekalipun banyak yang begitu. Tapi
Tapi semua kembali kepada responmu. Kau ambil proyek ini atau kau mau lepaskan proyek ini? Ingat saudaraku, yang Tuhan kehendaki kita alami adalah sampai sakit. Katakan bersama, 1, 2, 3. Sampai sakit. Berkorban itu harus sakit. Yesus pun harus sakit. Bahkan sampai berpeluh darah, stres, depresi. Kristen hari ini enggak. Ikut Yesus lewat jalan tol. Enggak ada, saudaraku. Yesus bukan hanya sampai sakit menginginkan kau dan saya, tetapi mengikuti jejaknya sampai mati. Loh pastor, iya. Mati mimpimu digantikan menghidupkan mimpi Tuhan dalam hidupmu. Sakit. Matikan cita-citamu. Mau beli rumah gedong pastor, matikan. Kau bagikan untuk Lazarus yang membutuhkan. Saya katakan ini saudaraku, kekristenan hanya harus berbuah manis, lebat, dinikmati Tuhan, dinikmati sesama. Caranya berbuah lebat gimana? Yaitu kau harus melewati banyak proses. Seperti sebuah tanaman harus melewati banyak proses sampai dia bisa dikatakan berbuah lebat, berbuah manis, subur. Karena itulah yang akan menyempurnakan imanmu dan imanku. Duri dalam daging itulah yang menumbuhkan imanmu dan imanku. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Artinya bahwa harus ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang membuat iman kita sempurna. Kita membagikan seluruh hidup kita, saudaraku. Dan kalau kita sudah berjuang di limit yang kita sanggup hari ini, kau masih menerima cemooh, masih menerima salah paham, masih menerima ini dan itu, diam, jangan merespon. Minta Roh Kudus memampukan more. Ngerti gak saudaraku? Semua orang punya bagiannya. Tapi berjuanglah upgrade. Dan banyak orang Kristen tidak mau berjuang. Dia di zona nyaman. Maka perbuatan-perbuatan itu kita lakukan berdasarkan kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan kita alami. Atau proyek-proyek yang Tuhan izinkan kita selesaikan dalam hidup ini. Roti terpecah, anggur tercurah, itu real. Maka untunglah engkau menjadi umat pilihan, bisa dididik untuk punya iman yang sempurna. Abraham mengalami itu. Tuhan izinkan dia keluar dari Ur Kasdim. Dia lulus. 25 tahun tunggu punya anak. Dia tetap percaya. Dibawa ke Mesir, istrinya mau diambil. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia menghadapi masalah Hagar. Sampai di titik harus menyembelih Ishak. Dia lulus. Hidupnya sulit loh Abraham. Kalau Anda mengikuti midweek, sudah pernah saya bahas ya 2 bulan ya. Perjalanan mesbah Abraham itu. Wah, maka dia layak disebut sebagai bapak orang percaya. Kau dan saya saudaraku punya pengalaman yang berbeda-beda dalam hidup. Tetapi pada intinya di dalam pengalaman kita yang berbeda, kita harus bisa menyelesaikan setiap proyek Tuhan. Kita bisa melakukan kehendak Allah sampai tuntas. Maka di situ kita baru bisa mengerti maksudnya kata iman tanpa perbuatan. Nangkap saudaraku? Itulah Kristen. Dulu waktu saya menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan pertama kali, saya tidak tahu bahwa tantangannya harus sampai di sini. Nggak tahu. Tapi Tuhan bawa masuk sampai, wow, ngeri ya. Kekristenan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta bukan hanya berkhotbah. Tapi hidupmu, perbuatanmu harus jadi khotbahmu 24 jam 7 hari.
Maka perbuatan kita, saudaraku, sebagai orang percaya, dari perbuatan yang melakukan kehendak Allah, mengerjakan proyek Tuhan, meskipun jatuh bangun, tertatih, menangis, mencucurkan air mata, disitulah iman kita menjadi sempurna. Artinya, iman kita harus bisa diekspresikan, dinyatakan di dalam perbuatan. Dan perbuatan yang kita alami adalah ujian-ujian yang semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin, ulang sekali lagi, semakin hari semakin, siapa yang minta lebih gampang? Gak boleh, di sini gak tempatnya. Saya ajarkan, semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin berat, semakin hari semakin berat, tambah berat, lebih berat, sungguh berat, sampai engkau terlatih. Bukan hanya hartamu, waktumu, tenagamu, nama baikmu, tapi sampai di satu titik, nyawa pun aku siap. Disinilah sekolah kehidupan yang kita jalani, saudaraku. Dan orang percaya yang punya semacam kurikulum yang harus dijalani untuk kau dan saya masuk ke dalam relnya Tuhan. Kurikulum Tuhan yang disediakan untuk kau dan saya, supaya kita semakin mengerti. Kita beda-beda kurikulumnya, tapi satu ujungnya, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Dari pengalaman hidup karakter kita, Tuhan sudah tetapkan porsi yang memang untuk kita masing-masing Tuhan sediakan. Tetapi sekarang kuncinya, mau nggak? Mau nggak? Ambil nggak? Kayak orang usaha mau ambil tender nih nggak? Mau ambil apa mau lepas? Ambil nggak? Ambil resikonya ini. Maka Tuhan berkata, hitung dulu anggaranmu sebelum kau ambil tender ini. Tapi kalau kau mau ambil tender ini, kumampukan kau melalui semuanya. Tapi kalau kau lepaskan, ya udah, itu pilihanmu. Tapi kau tidak akan kuberi lagi tender-tender yang lain untuk kerajaanku. Maka hari ini, saudaraku, bersyukur kalau kita menghadapi banyak hal. Semakin menyakitkan, semakin indah hidupmu. Tadi saya ngomong kan, orang Chinese itu paling takut nama baiknya rusak, betul? Betul? Tapi saya sudah rusak total, saudaraku. Gara-gara pelayanan. Itu kalau mama papa saya hidup mungkin sudah teriak mungkin sama saya. Jendeng melek. Ngapain sih? Tapi saya bersyukur kok dengan nama baik saya rusak. Macam-macam lah, pelayanan itu kan macam-macam. Saya semakin tahu apa yang dirasakan Tuhan Yesus ketika dia dikhianati oleh muridnya. Ditolak ketika dia memberitakan kebenaran. Dibuang, diludahi. Hari ini banyak orang jual Yesus, betul? Amin, saudaraku. Karena pasangan, karena harta, karena pangkat. Tetapi kita berkata, Yesus selamanya dalam hidupku. Ibadah Rehoboth Semarang. Ada di setiap minggu, jam 10 pagi, di Pop Hotel. Dan, setiap hari Rabu, ada midweek service, jam 6:30 malam, di Pop Hotel. Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua, jam 5:30 sore, di Sekretariat Gereja. Ajak teman, keluarga, dan relasi Anda untuk dapat beribadah bersama kami.